Pak Giarto, Nggih, halo Pak halo. Giarto, saya jadikan presenter dulu, diterima Oh, nggih, nggih? nggih. Bisa. Nggih, diterima dulu Pak, nggih. Iya, sudah Bu. Ya, oke. Kita mulai nggih? Nggih, Ya. monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak Guru hebat peserta Diklat Online Gumun Batch 2 yang saya hormati. Selamat Malam. berjumpa kembali dalam acara Vicon episode Rabu 1 Juli 2020 yang insya Allah akan berlangsung mulai dari pukul 7.15 sampai 8.15. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari tim kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Suhartini SPD MM dari SMK Negeri 1 Jawa Tengah sebagai host. Kemudian nanti sebagai pemandu berlangsungnya acara kon malam ini adalah Bapak Sugeng SPD dari SMA Negeri 1 Mayong Jawa Tengah. Beliau nanti akan berperan sebagai moderator, kemudian sebagai presenter adalah Bapak Sugiarto, SPD MPD dari SMA Negeri Pegandon Kendal, Jawa Tengah, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi persamaan sinus. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak Guru hebat se-Nusantara. Sebelum kita lanjutkan, sampaikan dulu kurikulum vitae dari presenter kita malam ini adalah Bapak Sugiarto SPD MPD, tempat tanggal lahir Yogyakarta 28 Mei 1967. Mengajar di SMA Negeri 1 Pegandon tahun 92 sampai sekarang. Pendidikan yang pertama, matematika D3 UGM, lulus tahun 1991. Kemudian matematika S1 UT, lulus tahun 1998. Kemudian matematika S2 UNES, lulus tahun 2014. Untuk mempersingkat waktu, ada Bapak Sugeng SPD sebagai moderator. Waktu kami persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sugeng SPD. Monggo Bapak, waktunya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sugeng. Terima kasih Bu Suhartini yang telah memberi kesempatan bagi kami, dan terima kasih atas pemberian link sehingga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pada malam ini kita diberi kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan kita, yaitu presentasi berkaitan dengan SAC. Yang terhormat Bapak Tirto Suwondo MHum selaku Ketua Balai Bahasa, kemudian Bapak Sri Wahono SPD sebagai Ketua Gumun, Ujar Gumum, Ibu Niputu Sri Eka C SPD MHum sebagai Instruktur,
Bu Sri Hartini sebagai host dan Bapak Sugarta SPD MPD sebagai presenter, serta Bapak-Bapak Ibu semuanya Universitas Nusantara yang berbahagia. Baiklah, akan saya bacakan kegiatan kita hari ini. Acara kita yang pertama nanti adalah pembukaan, kedua nanti presentasi, kemudian ketiga tanya jawab, kemudian setelah itu simpulan, dan saat ini dengan menutup nanti akan ditutup oleh untuk kegiatan kita hari ini supaya lancar, mohon dengan hormat pada Bapak Ibu semuanya untuk memastikan sehingga kegiatan kita tidak terganggu. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang berapa bagi yang sedang untuk mari saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menginjak acara yang kedua yaitu presentasi. Saya persilahkan yang hormat Bapak Sugiarto SPD MPD. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suhartini selaku host, kepada Bapak moderator, Bapak Sugeng, hari ini kita akan presentasi dalam layar mengenai persamaan sinus. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tera pada layar bahwa persamaan sinus ini menyajikan suatu gejala atau karakteristik yang sifatnya periodik. Banyak contoh-contoh yang sifatnya periodik atau berkala, sebagaimana curah hujan, kemudian temperatur dari hari ke hari, pasang surut air laut, dan sebagainya, sehingga penting untuk dianalisis dan diprediksi. Halo? Saya tidak kelihatan Pak Jenengan, Pak. Oh ya, nanti saya mau screen sharing, Pak. Cuma pengantar sebentar, nanti saya langsung ke SAT-nya. Itu ya. Nah, untuk itu kita tampilkan nanti pemakaian SAC untuk pembelajaran persamaan sinus. Baik Bapak Ibu, saya tampilkan SAT saya yang berkaitan dengan persamaan sinus. Ya. Bentar, ini belum kelihatan di tempat saya. Ya, sudah Pak kelihatan? Sebentar, belum. Screen-nya kita stop atau pause, Pak? Ya. Ini sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Screen-nya sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Nggih, monggo lajeng. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Bu ya. Screen-nya sudah melihat. Kita akan menampilkan beberapa halaman demi halaman yang ada pada aplikasi SAC yang saya buat atau saya susun mengenai persamaan sinus. Kita bisa melihat pada openingnya ada logo Guru Mengajar untuk Nusantara, kemudian lambang Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian tertera juga beberapa tombol, yaitu Home, Materi, Evaluasi, dan Developer. Kita mulai dari Home, ya, seperti ini Bapak Ibu. Ada persamaan sinus yang menempel di bagian atas, kemudian ada tanda matematika peminatan yang sekedar memberikan penjelasan bahwa kita akan belajar materi itu. Kemudian masuk ke materi, Bapak Ibu, sedikit animasi.
Ya, itu sekedar intro. Berikutnya adalah yang kedua, memaparkan persamaan sinus yang KD-nya adalah KD pengetahuan ya. 3.1 menyelesaikan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, tetapi hanya diambil ya persamaan atau ekuasi sinus X sama dengan sinus alfa saja, yaitu mencakup rumus pertama, rumus kedua, kemudian simpulan yang isinya gabungan dari rumus pertama dan rumus kedua, kemudian supaya tidak terlampau abstrak, diberikan contoh soal dan penyelesaian. Baik, berikutnya, nah ini Bapak Ibu, kita tayangkan sebuah kurva Y sama dengan sinus X yang bergelombang dan pulang setiap 360 derajat. Artinya, setiap 360 derajat terjadi pengulangan. Kalau kita mengamati sin 30, itu tingginya seperti itu. Maka sama tingginya dengan saat 390. Sama juga pada saat 750 derajat. Sama juga pada saat 1110. Artinya sin 30 itu sama dengan sin 390, sin 750, sin 110, dan seterusnya. Nah, kita mengajak ke siswa untuk membuat suatu simpulan. Kalau begitu sin 30 itu ya sama dengan sinus 30 ditambahi 360 kali 1 ya. Tapi juga sama dengan sin 30 tambahi 360 kali 2. Juga sama dengan 30 plus 360 kali 3. Disitulah kita membuat suatu perumusan sin sama dengan sin 30 plus 360 K. K-nya bisa 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi kita mengajarkan pada anak bahwa rumus itu sekedar ungkapan, sekedar ekspresi. Nah, simpulannya, setiap alfa bilangan real atau nyata berlaku sinus alfa derajat itu sama dengan sinus alfa plus 360K, atau sama dengan sin alfa plus 2pi kali K, dengan K-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bulatan kecil, artinya derajat. Kalau tidak ada bulatan kecil berarti radian. Pada kelas 10 sudah diajarkan bahwa 360 itu sama dengan 2pi radian. Sehingga sin alfa derajat yaitu sin alfa plus 360 kali K, tapi sama dengan alfa plus 2pi kalikan K, dengan K 0, 1, 2, 3. Jadi tujuannya ini membangun konsep. Di dalam matematika penting membangun konsep dan menerapkan konsep untuk memecahkan sehari-hari. Kalau sudah menerapkan itu biasanya menyelesaikan permasalahan yang kontekstual ya, itu masuknya ke ranah 4 titik atau ranah keterampilan, yaitu memecahkan masalah menggunakan konsep atau aturan matematika dengan interpretasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu formula kedua. Nanti formula 1 sama formula 2 digabung Pak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, maaf ini agak lemot ya. Ya, baik, ini sudah saya masukkan suara saya dalam SAT-nya ya. Kita tunggu sebentar, masuk formula 2. Suaranya kurang keras ya. Ya. Nah, ini formula 2.
Monggo Pak, sudah muncul. Ya. Oh ya, baik. Ini soalnya kurang keras, saya tambah ya. Ini menggambarkan kurva persamaan sinus yang kurunnya 0 sampai 180 derajat. Kurva tersebut simetris, kiri dan kanan itu sama gitu. Kalau dibagi dua itu sama persis, maka dikatakan simetris. Nah, kemudian ada panah dari titik 0 ditarik ke kanan 30 derajat, sementara dari kanan ditarik dari 180 ke 150. Ya, ternyata ada 30 derajat itu sinnya setengah. Sin 150 juga setengah, sama ya. Iya, itu sama. Nah, ada juga lagi kalau kita menarik dari 0 ke 45 derajat ya ke kanan, memperoleh sudut 45 derajat. Ya, sementara kalau kita buat juga dari kanan 45 derajat ya, dari 180 akan jatuh di 135. Nah, sin 45 dan sin 135 itu nilainya sama. Simetris ya. Ya. Jadi sin 45 sama dengan sin 135 derajat. Sin 30 sama dengan sin 150 derajat. Ini hanya 3 panah saja Bapak Ibu. Merah, kuning, dan hijau. Ya, nanti bisa kita lihat bahwa ketiga-tiganya punya pola yang sama. Nah, dapat diperoleh bahwa sinus 60 derajat sama dengan sinus 120. Nah, kalau Bapak Ibu Pirsani, 30 dan 150 dijumlah 180. 45 tambah 135 juga jumlahnya 180. 60 tambah 120 juga 180. Nah, kita mengajak siswa untuk melakukan suatu pola pikir induksi bahwa sin 30 sama dengan sin 180 min 30. Sin 45 sama dengan sin 180 min 45. Sin 60 sama dengan sin 180 min 60. Nah, akhirnya diambil suatu simpulan untuk setiap alfa bilangan real berlaku sinus alfa derajat sama dengan sinus 180 min alfa. Jadi anak tidak merumus secara mentah, tapi dia mengamati dari titik demi titik yang ada pada kurva itu maksudnya. Jadi membangun atau mengkonstruksi konsep dalam diri anak. Ya, kalau dalam radian sinus pi min alfa. Jadi sin alfa derajat sama dengan sin 180 min alfa sama dengan juga sin pi min alfa. Karena pi itu sama dengan 180. Begitu Bapak Ibu. Ada simpulan yang pertama, formula 1 dan formula 2. Nanti kalau kita gabung menjadi seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan formula 1 dan formula 2 tersebut dapat disimpulkan ya, kesamaan sin x derajat sama dengan sin alfa derajat dalam derajat memiliki penyelesaian ya, x1-nya alfa plus k kali 360. Kemudian berdasarkan sifat kurva yang simetri tadi, x2 sama dengan 180 min alfa plus k kalikan 360. Itu yang dalam derajat ya. Sementara yang dalam radian yang sebelah kanan, kalau sin x sama dengan sin alfa, begitu notasinya ya. Kalau dalam derajat itu ada bulatan kecil. Kalau nggak ada apa-apanya, berarti dalam radian. Kalau sin x sama dengan sin alfa dalam radian, maka penyelesaiannya x1 sama dengan alfa plus k kali 2pi, tidaklah k kalikan 360, tapi k kalikan 2pi. Sementara x2-nya sama dengan pi min a, ditambah k kalikan pi, menggantikan yang 180 alfa. Jadi dalam derajat 180 min alfa, dalam radian pi min alfa. Dengan penambahannya terhadap k kalikan alfa ya.
dengan catatan K-nya itu anggota bilangan Z, bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini beberapa soal dan penyelesaian. Misalnya ya, kita berikan kepada anak contoh. Anak diminta, coba tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan sinus X derajat begitu, yang sama dengan sin 5 derajat, tapi dibatasi kurun atau intervalnya dari 0 sampai dengan 720 derajat. Artinya tidak boleh kurang dari 0, ini tidak boleh ya, tapi juga tidak boleh melampaui 720. Nilai-nilai mana saja yang memenuhi. Maka penyelesaiannya adalah seperti tertera pada tayangan itu, sin X sama dengan sin 5 derajat ya, diselesaikan menggunakan rumus pertama dan rumus kedua. Ya. Nah, kemudian dengan rumus pertama diperoleh seperti itu, X1 sama dengan alfa plus K kali 360, berarti mengambil alfanya 5 ya. Nah, X1 sama dengan 5 plus K kali 360. Apa akibatnya? Akibatnya dapat diambil atau dilihat dengan mengambil K itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Saat K-nya 0 ya X1-nya 5. Saat K-nya 1 berarti 365. Saat K-nya 2, 725. Jadi semakin ke bawah semakin ditambahi 360. 5 tambah 360, 365 tambah 360 lagi 725. Tetapi yang 725 tidak memenuhi karena melampaui 720 derajat. Nah, disinilah kita mengajari anak untuk berpikir mana benar salah, yaitu critical thinking. Kritis dalam artian membedakan mana benar, mana salah. Nah, 725 tidak bisa masuk karena melampaui 720 derajat. Begitu ya. Nah, rumus kedua menggunakan sifat simetri tadi, X2 sama dengan 180 min alfa plus K kalikan 360. Karena alfanya 5 ya, menjadi 180 min 5 plus K kalikan 360. Berarti X2 itu 175 ditambah K kalikan 360. Bisa diambil nanti K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau 0 ketemunya ya 175, kalau K-nya 1, 535. Kalau K-nya 2, 895. Semakin ke bawah semakin bertambah besar, itu ditambah 360, tambah 360 dan seterusnya. Tetapi yang 895 tidak memenuhi karena melampaui 720. Nah, yang persamaan tadi Bapak Ibu digabung dengan yang kedua. Yang pertama kan memperoleh 5 dan 365 ya. Sementara yang kedua akan memperoleh 175 dan 535 digabung menjadi HP. Himpunan penyelesaian. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang memenuhi, yaitu 5, 175, 365 dan 535. Nah, begitu Pak Ibu. Contoh soal penyelesaian yang menggunakan besaran derajat. Nah, yang satunya lagi adalah yang menggunakan radian. Intinya sama Bapak Ibu. Hanya saja di sini tidak dijumpai bulatan kecil, berarti menggunakan radian, tetapi pola pengerjaannya sama persis. Kemudian kalau yang derajat itu ditambah 360, tambah 60, tambah 360, begitu ya. Di sini tambah 2pi, 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 dan seterusnya. Artinya tetap kembali pada rumus pertama dan ke rumus kedua ya. Ya, baik. Pada bagian bawah pembahasan itu ada tulisan sinus X sama dengan sinus 2pi per 12 sesuai dalam soal 2 ya. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan sinus X sama dengan sinus pi per 12. Dalam kurun atau intervalnya itu antara 0 sampai dengan 3pi. Pi itu ya 180 ya. Kalau 3pi ya berarti 540 dalam derajat ya. Oke Bapak Ibu, caranya sama, bahwa X1 sama dengan alfa plus K kali 2pi. Tidak lagi 360 tapi 2pi nih. Alfanya pi per 12 plus K kali 2pi. Nah, kalau 0 K-nya ketemunya pi per 12. Kalau K-nya 1 ketemunya 25 pi per 12. Kalau K-nya 2 ketemunya 49 pi per 12. Tetapi tidak boleh melampaui 3pi. 3pi itu sama dengan 36 pi per 12. Ya, sekali lagi 3pi sama dengan 36 pi per
12. Tetapi pada bagian bawahnya terlihat bahwa K sama dengan 2 itu hasilnya 49 pi, berarti melampaui 36/12. Sehingga K sama dengan 2 tidak masuk, tidak memenuhi. Ya. Rumus kedua sama caranya, yaitu menggunakan pola simetris ya. Pi min alpha plus K kali 2pi dan seterusnya. Diperoleh hasil untuk 0 11 pi per 12, untuk 1 35 pi, untuk K sama dengan 2 itu salah ya, artinya 2 ya, 0 1 2 itu tertulis 1, salah itu. Ketemunya 59 pi tidak memenuhi. Sehingga diperoleh HP-nya 1 2 3 4 lagi ya. Pi per 12, 11 pi per 12, 25 pi per 12, 35 pi per 12. Mungkin juga perlu ditekankan kepada anak cara menulisnya kalau bisa pembaginya sama supaya bisa kelihatan urutannya dari kecil ke besar. Hanya sekedar kerapian dalam menulis, meskipun sebenarnya kalau diputar-balik ya tidak apa-apa. Tapi untuk mengecek lebih mudahnya sebaiknya ditulis dengan penyebut atau pembagi yang sama, per 12 ya boleh semuanya gitu. Ya, itu Bapak Ibu soal dan penyelesaiannya. Kemudian masuk, ini habis ya, masuk ke evaluasi. Ya, misalnya himpunan penyelesaian dari sin X derajat sama dengan sin 90 derajat dengan kurun X-nya antara 0 sampai 720 derajat. Misalnya dibuat milih A ya, ternyata salah. Nah, langsung menuju ke nomor kedua. Himpunan ini ya. Dicoba lagi, acak misalnya, oh benar, nilainya 20. Soalnya Bapak Ibu ada 5 soal. 5 soal berarti satu soalnya bernilai 20. Supaya 20 kali 5 menjadi 100. Jadi increase-nya atau peningkatannya setiap nomor dibobot 20. Ya. Lanjut Bapak Ibu, nomor 3 misalnya E, benar 40. Ya, nomor 4 misalnya dibuat benar lagi ya. Nomor 4 kan tidak apa ya, D mungkin ya. Ya, ternyata benar. Ya, nomor 5 misalnya sembarangan ya, E ya. Salah. Nah, nilai total Anda 60. Ini evaluasi hasil akhir dari jawaban anak 60 Bapak Ibu. Ya, satu tayangan lagi yaitu developer atau penyusun aplikasi ya. Nah, ini disusun oleh saya, namanya Sugiarto, unit kerja SMA Negeri 1 Pegandon, nomor HP atau WA-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, sudah saya uraikan Bapak Ibu, semacam presentasi penggunaan SAC untuk pembelajaran persamaan sinus. Baik Bapak Ibu, dari saya sudah cukup untuk penyampaian aplikasi SAC untuk pembelajaran persamaan sinus ya. Oleh karena itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya untuk acara tanya jawab. Terima kasih, monggo Pak Moderator, Pak Sugeng ya. Terima kasih Pak Sugarto. Hari ini telah dipresentasikan dengan cukup jelas ya untuk presentasi mereka. Tadi di awal saya tidak menyebutkan kurikulum vitae Pak Sugarto, masih sudah disampaikan oleh Bu Sriati ini. Bapak Kulibat yang ada di tempatnya Mas Seng, monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sharing berkaitan dengan penyajian Bapak Sugiarto, saya persilakan. Kita lihat di chatnya. Monggo, ya, Pak. Yang ingin bertanya. Ada sekitar 13, mungkin ada yang ingin tanya.
Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita tunggu Pak. Oke. Iya Pak, siap ya. Nampaknya sepi nih Pak Sugeng. Iya Pak. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi ini hanya untuk kesamaan sinus ya. Salah satu IPK penjabaran dari KD. Karena memang waktunya hanya tidak begitu lama ya. Ambil hanya satu IPK saja. Satu penjabaran dari KD. Nah, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kita persilahkan. Ya, ini saya yang tanya dulu ya Pak. Ya, monggo Pak. Nah, ini tadi kelihatannya ada pemakaian pi ya? Ya, ada pi ya. Nah, itu yang dipakai yang mana Pak? Nanti kalau menghitung-hitung. Yang pakai 227 apa yang 315 ya Pak? Ya, jadi kalau kita menggunakan pi itu sebenarnya adalah 3,14. Misalnya ada pada contoh tadi misalnya materi ya, mungkin saya bukakan materi yang mungkin pada penyelesaian formula. Nah ini Bapak Ibu, pada sebelah X sama dengan alfa plus K kalikan 2pi. 2pi di situ 3,14. Bukan berarti 360, bukan. Pi di situ bukan lagi 180, tetapi 3,14. Nah, tapi kalau dia bekerja pada sebuah fungsi sinus 2pi, nah itu baru diartikan setara dengan sinus 360. Sin pi setara dengan sinus 180 derajat. Jadi sin pi radian itu sama dengan sinus pi 180. Tapi kalau orang nanya dalam bentuk radian tadi ya, bisa mengatakan bukan sin pi radian, tapi mengatakan sebagai sinus 3,14 radian, boleh. Ya. Jadi yang benar membacanya sinus pi radian atau sinus 3,14 radian, bukan sinus 180 radian, bukan. Meskipun setara dengan sinus 180 derajat. Begitu Bapak. Jadi pi itu nilainya adalah 3,14 dimanapun kapanpun Pak ya. Begitu Pak Sugeng. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ingin bertanya dengan Bapak Sugiarto, silakan. Apa mungkin Bu Sri Hartini ya, dari akuntansi mungkin agak daripada saya yang dari bahasa Indonesia mungkin jauh sekali dengan matematika. Ya Pak. Ya monggo. Berkaitan dengan pi itu saya pernah ditanya sama murid saya Pak Sugeng. Kapan hari pi? Ternyata ada Pak. Hari pi itu tanggal 14 Maret. Itu internasional. Hari pi ya. Nah, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Ya monggo Bapak Ibu. Atau mungkin diceritakan saja Pak. Ini berkaitan dengan sin, dengan alfa, itu penemunya siapa mungkin. Ya. Ini mungkin sebentar lagi selesai. Ya monggo Bapak Ibu. Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Oh iya, boleh Pak. Untuk mempermudah siswa dalam mempelajari
persamaan sinus tersebut, adakah saran? Adakah saran ya, Pak? Iya. Tersendiri ya. Saran tersendiri Iya. buat Bapak. Oh, gitu ya. Untuk Bapak muda. Oh iya Pak, ya ini mungkin sesuai dengan pengalaman saya saja ya. Saya mengajar matematika itu, perasaan yang saya alami itu matematika abstrak. Maka supaya dia tidak abstrak, dalam dua hal, yaitu pertama dalam membangun konsepnya maupun menerapkan konsepnya, sebaiknya diberi contoh-contoh yang kontekstual atau dalam kehidupan nyata. Misalnya tadi saya berusaha untuk menggambarkan kurva antara 0 sampai 180 itu saya gambarkan, kemudian dari situ anak diminta untuk menemukan kembali rumus itu oleh diri mereka. Biasanya saya begitu. Jadi saya buat segala sesuatunya itu berkurang tingkat keabstrakannya. Di dalam matematika sejak zaman dulu itu selalu abstrak dan permintaan pertanyaannya itu tinggi, Bapak. Artinya levelnya itu tinggi. Di matematika tidak pernah ada pertanyaan kapan angka 7 itu ditemukan atau siapa penemu angka 7, kan tidak ada. Nah, padahal di tempat atau mapel lain ada. Sehingga karena sifatnya yang abstrak dan tuntutan penyelesaiannya yang membutuhkan pola pikir yang tinggi itu, kalau saran saya ya kalau bisa dibuat matematika itu nyata. Anak bisa menyimpulkan konsep, aturan, teori oleh diri mereka sendiri. Mungkin teori konstruktivisme ya, membangun konsep oleh dirinya sendiri. Setelah itu baru belajar dengan orang lain, bahwa konsep akan dibangun secara sosial dengan cara berdiskusi, berkelompok dan sebagainya, tapi tetap menggunakan hal yang sifatnya nyata atau kontekstual. Kalau saran saya begitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo ya. Demikian tadi dari pertanyaan Bu Fitri. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ira Puspitasari, Pak. Hampir mirip. Yaitu cara efektif mempelajari sinus. Iya. Ini bagaimana cara mempelajari sinus secara efektif? Iya, Pak. Mungkin kalau efektifnya, mungkin di sini efektif dalam arti berdampak ya, pembelajaran yang berdampak, efek kan berdampak ya. Mungkin di samping kita membuat hal-hal atau segala sesuatunya itu real atau kontekstual, dalam arti dapat dibayangkan oleh anak, perlu menumbuhkan minat dalam diri anak, mengapa kita mempelajari matematika. Kalau menurut saya itu penting, jadi menumbuhkan minat supaya anak tertarik dengan matematika. Itu bisa ditumbuhkan melalui pemberian permasalahan yang sesuai dengan sinus tapi berkaitan dengan dunia mereka sendiri. Misalnya anak diminta untuk membuat data penjualan online suatu toko online, entah itu penjualan hijab atau sepatu, itu nanti akan ketemu bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu penjualan suatu toko online itu naik turun. Dan ada beberapa toko online yang kalau kita teliti grafiknya akan mirip dengan grafik sinus atau cosinus. Itu anak-anak bisa dimintai ya untuk mencari data hasil penjualan toko online dalam waktu misalnya sebulan atau setahun dan dilihat polanya. Cari yang berbentuk seperti sinus atau cosinus. Mereka akan tertantang karena melihat hal yang real, tidak hanya sekedar rumus. Mungkin saran saya begitu. Ya, saya lanjutkan ya. Contoh lain mungkin menggunakan temperatur atau suhu. Suhu dari hari ke hari juga bisa dilihat. Dari beberapa bulan, ada saatnya panas, ada saatnya ya biasa saja, ada saatnya dingin, akan membentuk suatu grafik yang berkala. Tapi berkala di situ belum tentu berupa sinus ya. Nah, carilah suatu tempat, mungkin di internet banyak ya, yang pola turunnya suhu itu membentuk suatu kurva sinus. Anak-anak
mencari atau browsing seperti itu pintar sekali. Mungkin lebih pintar dari orang-orang yang sudah tua seperti saya. Karena kemampuan digital mereka itu sebenarnya sangat tinggi. Era mereka adalah menggunakan ya dunia digital. Jadi kalau kita meminta mereka hal semacam itu, mereka tidak merasa kesulitan, malah merasa senang. Jadi sekali lagi ya, tumbuhkan minat pada diri anak dengan cara biar mereka mencari masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia mereka. Kalau anak putri misalnya ya tadi mempelajari toko online tentang hijab atau mungkin sepatu atau tas ya atau terserah ya, itulah minat yang bisa tumbuh dalam diri mereka. Kalau anak laki-laki mungkin jualan spare part otomotif ya atau apa ya, atau yang suka mengamati bursa saham mungkin naik turunnya apa dolar ya dan sebagainya. Mungkin itu ya contoh-contoh yang bisa menumbuhkan minat pada diri anak dalam kehidupan nyata. Itu akan berdampak pada diri anak atau efektifnya. Nah, terima kasih Pak. Nah, itu tadi sekaligus mungkin menjawab pertanyaan dari Ira, aplikasinya di dalam kehidupan. Ini mungkin masih ada satu lagi Pak pertanyaan. Iya Pak, iya. Dari Bu Kristantiniati, ya. Oh iya. Pengalaman Bapak dalam mengajar materi ini, kesalahan yang sering dilakukan siswa itu apa Pak? Ya biasa Pak. Kesalahan anak ya tadi Pak tidak fokus karena mereka belum menemukan apa ya manfaat itu dalam diri mereka ya, sehingga mereka karena tidak fokus atau kurang tertarik sering membuat kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis ya. Misalnya tadi pada saat saya contohkan di layar ini ya, yang bagian kanan rumus kedua ya, oh bukan yang ini yang menggunakan radian ya, ini yang menggunakan radian. Nah kesalahannya yang untuk soal kedua ya bisa kita lihat ya, pada sebelah kanan ya K sama dengan 0, 11 pi per 2, 0 kali 2 pi, 11 pi per 12. Nah di sini 2 pi itu harusnya 3,14, tapi anak-anak kadang-kadang masih pi-nya dengan 180, itu kesalahan. Jadi mereka tidak bisa membedakan nilai pi yang sebenarnya yang yaitu 3,14 ditulis 180, sering terjadi kesalahan yang sering dibuat oleh anak. Karena anak itu mikirnya 2 pi radian 360, pi radian 180 derajat. Tetapi nilai pi-nya itu tetap 3,14 ya. Ya, mungkin kan pakai GeoGebra mungkin ya, sebuah aplikasi yang bisa menggambarkan banyak grafik. Dalam GeoGebra itu terlihat grafiknya itu berulang setiap 3,26. Nah, 3,26 itu kan 2 pi ya. Ketika 6,28 maaf ya. 2 pi yaitu 2 kali 3,14. Jadi sekali lagi grafik sinus itu berulang setiap 6,28 atau 2 kali 3,14. Pakai GeoGebra akan kelihatan. Bukan berulang ya 2 kali itu. Nah itulah jadi yang sering terjadi pi yang harusnya 3,14 dituliskan 180. Menurut saya kadang-kadang begitu. Tidak bisa membedakan ya. Kemudian karena ada perkalian, kemudian pembagian, itu meskipun anak SMA ya, itu membagi itu masih banyak yang salah ya. Misalnya 1 plus 3 per 2, ya ada yang menjadi 4 per 2. Ya, 1 tambah 3 per 2 kan harusnya 1 tambah 1,5 ya, harusnya 2,5 ya. Tapi karena ngitungnya salah menjadi 1 plus 3 per 2 itu 1 tambah 3, 4 dibagi 2 menjadi 2. Ya, kesalahan seperti itu ya. Kesalahan teknik aljabar sering terjadi. Ya mungkin dibutuhkan kesabaran guru untuk selalu mendiagnosa kesalahan yang sering terjadi dan menterapi ya dalam kegiatan remedial. Tapi remedialnya itu ya susah karena sekarang jamnya padat ya. Kecuali karena sekarang baru pandemi COVID mungkin tidak tahu remedialnya seperti apa. Ya itu Pak, jawaban dari saya nih. Ada lagi Bapak Ibu? Nah ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Sriwardani. Oh iya.
Fitria tadi ya. Oh ya. Pertanyaannya Bu Sri Wardani adalah aplikasinya, Pak. Aplikasinya ya. Contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian tidak terjawab kelihatannya. Oh ya. Pemakaian. Ya, bisa macam-macam. Maksudnya pemakaian dalam sehari-hari adalah penerapannya pada persoalan menganalisis atau memprediksi temperatur dari hari ke hari, ya. Kemudian banyaknya penjualan suatu toko, ya, atau mungkin naik pasang surutnya air yang berkaitan dengan bulan, ya. Bulan kan berputar, ya. Maka setiap berapa periode tertentu pasang surutnya akan membentuk gelombang yang periodik, itu mirip sinus, ya. Jadi memang tadi Pak, penerapan rumus-rumus matematika atau konsep, ya, bukan rumus ya, tapi konsep matematika pertama adalah bisa membuat suatu persoalan yang dimodelkan dalam persamaan matematika, kemudian bisa menemukan solusi matematisnya, kemudian bisa menafsirkan, ya, seperti dalam PISA ada 3 hal, yaitu pertama formulasi, yang kedua employee, itu penerapan konsep matematika untuk mencari solusi matematis, yang ketiga itu interpretasi, ya, itu di PISA, ya, mungkin cara menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Pak, ya. Matur Bun, bagaimana Bapak Guru hebat yang ada di room ini? Mungkin masih ada pertanyaan. Ini waktu kita tinggal sedikit. Ya, kita tunggu Pak, barangkali masih ada. Oh iya, siapa? Berapa saat? Ya. Kelihatannya sudah Ya, tidak Bapak. ada Pak. Ya. Oh ya. Mungkin kegiatan kita dapat kita akhiri di sini. Sebelum diakhiri, mohon Bapak Sugiarto untuk memberikan suatu kesimpulan terkait Ya, dengan Pak. kegiatan pembelajaran ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Kesimpulan dalam penggunaan aplikasi SAC untuk belajar sinus adalah menggunakan aplikasi ini kita dapat mengembangkan atau menumbuh kembangkan atensi anak ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dengan penggunaan SAC ini kita mencoba untuk mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun konsep. Itu satu hal, ya. Jadi anak menggunakan konsep-konsep yang telah ada pada diri anak bisa menemukan kembali konsep-konsep baru. Itu harapan saya begitu. Dan memang SAC ini bisa untuk seperti itu, Pak. Jadi pertama membangun konsep atau mengkonstruksi konsep. Yang kedua bisa mengajari anak untuk menerapkan konsep itu dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, untuk itu mungkin dalam pembuatan soal pembuatan aplikasi ini, nah kita mungkin harus bisa atau belajar banyak media seperti mungkin video ataupun animasi tertentu sehingga bisa menumbuhkan pemahaman yang konkret. Yang kedua menumbuhkan minat, dan ketiga menghibur. Itu yang saya kadang-kadang pengen begitu, Pak. Pengen menambahi konten-kontennya itu dengan hiburan yang sifatnya animasi sehingga anak-anak tidak terasa jenuh, ya. Mungkin setiap 10